Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ala an naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Harful hamzati. Kitab ini dimulai dengan huruf hamzah. Ati babal jannati, akan mendatangi kelak kepada pintu surga yaumal kiamati, pada saat hari kiamat. Fa astaftihu, maka minta dibukakan akan pintu surga tadi. Fa yaqulul khazinu, maka berkatalah khazin, malaikat yang menjaga daripada pintu surga itu. Man anta, siapa engkau? Orang yang minta dibuka pintu itu. Fa'aqulu Muhammadun, maka aku mengatakan akulah Muhammad. Fayaqulu, maka berkatalah khazin tadi, bika umirtu, sebab engkaulah umirtu, aku diperintahkan, alla aftaha, untuk tidak membukakan pintu surga, li ahadin, kepada salah seorang pun, qablaka, sebelum engkau memasukinya. Rawahu Ahmadu an Anas, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad melalui jalur sahabat Anas bin Malik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis kita yang kita mulai daripada huruf hamzah. Jadi kita besok-besok kalau cara hadis tentang huruf hamzah ya di bagian atas. Jadi depannya alif semua, ati, ata, aja, itu semuanya nanti diatur seperti indeks hadis ini. Jadi enak buat kita membacanya. Nah, hadis yang pertama
yang ditulis oleh Syekh Al-Hashimi di dalam kitab Mukhtar Al-Ahadits An-Nabawiyah. Yang pertama, beliau ungkapkan hadis tentang kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau cinta kepada Nabi Muhammad dan memilihkan kepada kita tentang hadis-hadis tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulia itu bukan cuma di dunia, tapi di akhirat Rasulullah juga mulia. Rasulullah jagoan, bukan cuma jagoan di dunia, tapi juga jagoan di akhirat. Ada orang jago di dunia, di akhirat bukan apa-apa. Ada orang yang di dunia bukan apa-apa, di akhiratnya jagoan. Nabi Isa jagoan, Nabi Idris jagoan, tapi di akhirat. Tapi ada di dunia sudah menjadi orang yang mulia, hatta di akhirat jadi orang mulia. Saya ulang sedikit, mohon maaf. Rasul saja di dunia sudah diberikan 3 hal yang tidak diberikan kepada orang lain. Jalannya, wibawanya, jamalnya, gantengnya, nawalnya. Mana yang ada bisa ngalahkan kedermawanan Nabi? Ada. Nabi nomor 1. Bahkan mulianya Nabi Muhammad, waktu dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, waktu Nabi Adam melihat di depan pintu surga tertulis nama Allah dan Muhammad, Nabi Adam tanya, siapa dia? Dia anak keturunanmu yang kelak akan memimpin kepada dunia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Adam itu sempat bingung, ada rasa, wah, kok yang mulia bukan saya tapi Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan saking hebatnya Rasulullah, waktu Allah memerintahkan kepada iblis dan malaikat sujud kepada Nabi Adam, hakikatnya mereka bersujud karena di sulbinya Nabi Adam dititipkan nurnya Nabi Muhammad. Mereka bukan semata-mata sujud kepada Nabi Adam, tapi di situ ada cikal bakal lahirnya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kalau bukan karena Muhammad tidak akan diciptakan langit dunia, nggak akan. Kenapa diciptakan? Karena nanti akan ditutup oleh seorang Nabi yang maha mulia. Datangnya terakhir, tapi mulianya nanti dunia akhirat yang mimpin beliau. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, digambarkan oleh malaikat Jibril, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhula anta. Ya Muhammad, sesungguhnya itu pintu surga semuanya sudah dibuka, tapi tidak ada satu nabi pun yang bisa masuk ke dalam pintu surga kecuali engkau yang masuk duluan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi cerita, saya nabi terakhir, tapi nanti saya yang akan ketuk pintu surga, nanti saya. Waktu Nabi Adam ketuk, siapa? Adam. Udah bukan buat kamu. Tapi ketika Nabi Muhammad nanti mengetuk pintu surga, maka malaikat Ridwan ingat itu. Dibukakan sama malaikat Ridwan, dan Ridwan mengatakan, ini gara-gara ente. Cuma karena gara-gara ente Allah merintahkan aneh, jangan sampai nih buka pintu surga kecuali ente yang masuk duluan. Ente kemana aja? Lama banget kembalinya. Ya Nabi terakhir. Karena dalam kitab Kifayatul Awam dijelaskan nanti ketika sudah dibangkitkan, sudah dihisab. Maaf, sebelum mereka dihisab, mereka dalam keadaan huru hara, bingung. Mereka mengatakan, yuk pergi saja, minta persidangan ini cepat dibuka. Kita nih yang dipanggil kantor polisi, yang dikasih surat sama polisi, itu nunggu di kantor polisi, mau disidang itu, pala kita tuh udah mikir macam-macam, apa yang ditanya, nggak tenang tuh. Aduh, siapa nih? Kalau punya orang dalam kan rada enak, pasti pertanyaannya pasti cinta. Sama waktu huru hara nanti mau dihisab, mereka bingung, makanya ada yang teriak, udah datang aja yuk kepada Nabi Adam Abul Bashar, nanti dia yang minta tolong supaya persidangan cepat dimulai.
Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, saya nggak bisa. Kenapa? Selama di dunia saya pernah melakukan kesalahan. Gara-gara saya, semua makhluk manusia ada di bumi, saya nggak bisa memberikan bantuan. Datang yuk kemana? Kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh juga nggak sanggup, nggak bisa. Kenapa? Karena saya pernah membinasakan umat saya. Ayo datang ke Nabi Ibrahim, gak pernah, gak bisa. Kata Nabi Ibrahim, kenapa? Selama seumur hidup saya pernah bohong 3 kali. Nabi Ibrahim, kita bohong berapa kali? Nabi Ibrahim sepanjang hidup bohongnya 3 kali. Gila itu berapa? Yang maghrib aja udah 6 kali kita bohong ya. Udah ngopi belum? Belum. Ngopi aja pakai bohong. Ngopi aja pakai bohong. Ya bagi ya. Ngopi aja pakai bohong. Ini Nabi Ibrahim nggak bisa, saya udah bohong 3 kali. Minta tolong sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, jangan minta tolong mas, saya ingin jadiin Tuhan sama hamba saya. Maka bilang, minta kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, analah. Minta pertolongan saya lah yang nanti minta. Sujud Nabi Muhammad. Sehingga kata Allah, ya Muhammad angkat kepala, irfa' ra'sak. Nggak mau, irfa' ra'sak. Kenapa? Cepat ya Allah, berikan pertolongan, mulai hisab, jangan kau siksa, jangan jauh yang ini. Gak ada Nabi Muhammad. Begitu pula dengan pintu surga. Nabi Adam boleh lebih dulu, tapi yang hakikat kelak nanti masuk ke dalam surga Nabi Muhammad. Gara-gara kita umat Nabi Muhammad, kita juga mendapatkan kemuliaan. Apa? Umatnya yang masuk lebih dahulu daripada umat-umat sebelumnya. Ini yang diirikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan diijabah. Nabi Isa itu heran gitu. Kenapa Nabi Muhammad diceritakan dalam kitabnya lebih banyak ceritanya daripada kisah umat-umat terdahulu? Nabi Isa curiga, kenapa Nabi Muhammad punya kelebihan dan sebagainya. Setelah diceritakan oleh Allah, maka Nabi Isa justru berdoa, kelak nanti pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Istimewanya luar biasa umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Dan dalam kitab Imam Ghazali nanti Nabi Isa menikah, punya anak dan mengikuti syariat yang baru, syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Man anta? Siapa yang berani minta buka ini pintu? Fa'aqulu Muhammad, saya Muhammad. Fayaqulu, maka berkata, bika umirtu, sebab engkaulah umirtu, aku diperintahkan, Allah aftaha li ahadin qablaka, untuk tidak membukakan kepada salah seorang di antara siapapun itu qablaka, sebelum engkau yang meminta ya Muhammad. Rawahu Ahmad an Anas. I'til ma'rufah. Hadis yang kedua, i'til ma'rufah, berbuatlah kebaikan, wajtani bil munkar, dan jauhilah segala perbuatan munkar. Wajzur, lihatlah ma kepada satu perkara yu'jibu, yang dapat membuat senang, uzunaka, akan pendengaranmu, adiyakula laka, apabila dikatakan perihal dirimu, al qaumu, olah akan satu kaum, idza kumta, apabila engkau berdiri, min indihim, dari sisi mereka, fakti, maka lakukanlah itu. Wanzur, dan lihatlah, alladzi takrahu, kepada perkara yang engkau membenci, an yaqula laka, apabila dikatakan tentang dirimu, al qaumu, oleh satu kaum, idza kumta min indihim, apabila engkau berdiri daripada sisi mereka, fajtanibuhu, maka jauhilah perkara itu. Rawahul jamaah, meriwayatkan hadis oleh imam yang banyak, termasuk Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya, Abu Sa'id dalam kitab Imam Baihaqi, dan selain daripada kitab-kitab lainnya. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang berbicara tentang nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabat. Satu saat ada sahabat Nabi namanya Harmalah bin Abdullah datang kepada Nabi Muhammad, lalu beliau minta nasihat.
tentang amal apakah yang harus dia lakukan. Ya Rasul, sebagai umat muslim saya minta nasihat khusus apa yang harus saya lakukan. Dan ini banyak yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka minta amaliyah khusus. Dan ketika sudah diberikan amaliyah khusus ini, maka merekalah yang menjadi orang yang paling di dalam melakukan ibadah itu. Dan setiap orang yang bertanya, maka jawaban Rasul itu beda-beda. Abu Hurairah tanya, "Ausoni khalili Rasulullah SAW," memberikan wasiat kepada diriku kekasihku Rasulullah SAW akan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah bilang, "Wahai Abu Hurairah, jangan sampai kau tidak melakukan puasa setiap bulan 3 hari. Ayyamul bid, lakukan itu." Yang kedua, jangan sampai kau tidak melakukan sholat witir sebelum tidurmu. Sholat witir sebelum tidurmu. Yang ketiga, tidak pernah meninggalkan, kalau tidak salah saya lupa nih, sholat duha. 3 hal ini yang dipesankan oleh Rasulullah, yang sahabat Abu Hurairah tidak pernah tinggalkan. Jadi sahabat Abu Hurairah kalau sholat witir itu sebelum tidur. Habis sholat isya dia sholat witir. Nanti tidur dia sempurnakan witirnya dengan sholat malam. Nah, tergantung siapa yang tanya, maka Rasulullah jawab. Nah, yang bertanya ini masih muda, sahabat Harmalah bin Abdullah, orangnya tegas. Maka Rasul mengatakan, "I'til ma'ruf wajtanibil munkar." Kalau kau pengen kuberikan nasihat, kata Nabi, perbuatlah berbagai macam kebaikan dan jauhkan daripada perbuatan yang dibenci oleh agama. Apa saja yang bagus lakukan. Yang namanya perbuatan bagus, kata Imam Nawawi, 2 kuncinya. Pertama, dilakukannya itu tenang hati. Waktu mengerjakan hatinya tenang, maka itu perbuatan baik. Sholat, puasa, zikir itu tenang, itu perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan jahat, ciri-cirinya di hati nggak enak, gertaknya nggak enak. Nuker sendal di masjid, enak nggak? Kepikiran nggak? Ijonya sih sama, tapi kok ini ada mus, yang ini liman, yang mana yang mana sendalnya? Biasanya sendal musliman yang diambil. Iya, nggak enak, ada keretak. Itu perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik, waktu melakukannya. Kedua, kata Syekh Nawawi, ciri perbuatan baik, kalau ketahuan orang lain kita nggak mau. Kalau kita ketahuan orang lain mau, pasti itu perbuatan buruk. Ini parameter kebaikan, ini makruh. Bukan kata orang. Orang bilang itu buruk, tapi kita tenang, jalanin aja. Puasa mulu, mau jadi nabi lo, biarin aja, jangan dengerin dia. Sholat mulu, emang bisa kaya, biarin aja, jangan ngurusin dia. Karena waktu kita melakukan, hati kita tenang, itu kebaikan. Jadi penilaiannya bukan kacamata manusia, kacamatanya hati, kacamatanya Allah. Nah, dijelaskan di sini. Bagusnya gimana? Apa ma'ruf itu? Wanzur, dan lihatlah, tiliklah oleh ma yu'jibuka udhunaka, apa yang membuat senang pendengaranmu. An yaqula lakal qaum, apabila membicarakan kepada dirimu akan satu kaum, idza kunta min indihim, apabila kau pergi daripada sisi mereka, faktihi, lakukanlah perbuatan yang kalau seandainya kau sedang berkumpul pada satu kaum, lalu kau pergi, lalu kaum ini membicarakan tentang dirimu dan pembicaraan itu kamu senang, lakukan itu. Ngobrol bareng, aneh pamit duluan ya, silakan. Diobrolin nih, pasti nih, nggak cuma cewek, laki juga sama. Tahu? Aneh mah kalau jadi raja di lama adalah agak kerja lagi, mah sholat 2 hari mulu, aneh mah. Aneh ngeliat dia main apa? Tuh kubah masjid catnya berwarna, siapa yang beli?
Begitu. Nah, lakukanlah perbuatan. Ketika engkau pergi, orang membicarakan dirimu, kamu suka, itu namanya perbuatan baik. Bisa dipahami? Makanya ulama mengatakan orang yang hidup saat ini, dia sedang mengukir tulisan sejarah yang akan dibaca oleh orang-orang nanti sesudahnya. Oleh karena itu, tuliskanlah tinta sejarah kehidupanmu dengan tinta yang baik, nanti diceritakan. Dulu nih yang undang saya di sini pertama almarhum Ustaz Hamda. Dia cerita sama saya dulu ngajarin ngaji, rekam dia bikin sendiri. Dia bikin sendiri, anaknya minta duit dulu, kalau punya duit dia pinjam duit adiknya dulu. Kagak ada yang ngaji begini. Sampai beliau cerita, mas saya cari jodoh ke Banten, dia cerita. Iya begini. Kebaikan. Nanti kalau kita sudah meninggal, ini jadi tambahan ganjaran. Uzkuru mahasina, sebutin supaya ganjaran itu nambah. Di masjid karpet dari Sipulan, orangnya udah meninggal. Ini mudah-mudahan kenikmatan selama dipakai beliau dapat. Nah, yang namanya ma'ruf begitu. Kenapa? Nanti kau pasti dibicarakan oleh orang lain. Amal kayak apapun kau pendam di dalam bumi, pasti nanti orang tahu. Lakukan itu. Ketika kau senang mendengarkannya, itu perbuatan yang baik. Begitu juga ketika kau memberikan nasihat kepada orang lain, pakailah bahasa nasihat yang baik. Yang ketika kau juga ditegur senang. Kalau kau ditegur gak senang, jangan lakukan itu. Kalau menegur orang lain, panggil. Sini panggil. Bagusnya kalau jadi imam yang bagus baca. Tadi gak bagus, cuma kurang dikit. Itu nasihat. Bukan dikumpulin orang banyak. Itu namanya bongkar aib orang. Rasul mengatakan Allah tidak akan mematikan orang itu kecuali nanti aibnya pasti dibuka semuanya. Kalau nasihat panggil satu-satu. Wanzur, dan tiliklah olehmu allazi takrahu, kepada perkara yang engkau benci, an yakula lakal qaum, apabila dibicarakan dirimu oleh satu kaum, idza kunta min indihim, apabila engkau berdiri daripada sisi mereka, fajtanibhu, maka jauhilah perbuatan itu. Perbuatan mana nih? Yang nanti kalau kita pergi, orang itu bicarakan kita gak suka, jauhin. Kagak nyangka nih, peci doang ngaji, korban doang, ya nempakin mata janda mulu. Enak gak dengarnya? Fajtanibhu, itu namanya perbuatan munkar. Nah, kalau sama kacamata manusia saja kita gak mau jadi orang yang ketahuan, gimana sama kacamata Tuhan? Maka kata Nabi mah simpel, gak nyuruh sholat, gak nyuruh, enggak. Lakukanlah perbuatan yang baik-baik, lakukan. Yang kalau kau nanti dibicarakan sama orang lain, kau gak malu, itu perbuatan baik. Kan saya bilang, Syekh Nawawi begitu. Kalau kau takut dibicarakan keburukanmu, maka perbuatan itu jangan lakukan. Ini namanya mencegah perbuatan yang munkar. Itu Nabi hebat, bahasanya simpel tapi mencakup semua. Nabi gak nyuruh sholat 5 waktu. Nah, Nabi lihat orang ini masih muda, menurutmu mana yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan. Rawahul Jamaah, meriwayatkan hadis ini oleh beberapa ulama termasuk Imam Bukhari. Wal hadisu hasanun, dan hadis ini tingkatannya hasan. Yang ketiga, afatul ilmi an-nisyan. Efek buruk yang terjadi kepada ilmu itu apa? An-nisyan, lupa. Wa idu'atuhu, dan termasuk menyia-nyiakan ilmu, antuhaddisa, ketika kau memberikan pelajaran bihi dengan ilmu, ghairu ahli, kepada orang yang bukan bidangnya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Bencana bagi ilmu itu satu, lupa. Itu bencana paling besar. Orang dikasih ilmu lalu dia lupa dengan ilmunya, itu bencana yang besar.
Makanya ulama mengatakan ilmu itu seperti hewan yang diburu, sehingga kalau kau sudah menangkap hewan buruanmu, ikat dengan kencang dengan tulisanmu, catat dengan tulisanmu, lalu perhatikan baik-baik, ulang-ulang. Apalagi nauzubillah min dzalik, yang lupa ini adalah hafalan kita, khususnya hafalan Quran kita. Jangan. Orang yang sudah hafal Quran dikasih jaminan oleh Allah bahagia di dunia, bahagia akhirat, asal dia yakin sama Qurannya pasti. Jangankan manusia berani sama dia, kalau dia takzim sama Quran, jangankan manusia berani sama dia, tanah kuburan yang katanya saksi hidup dalam kematian gak bakal berani sama dia. Allah mengatakan, idza mata hamilul Quran aw hadallahu ilal ard. Ketika orang yang hafal Quran benar-benar mengamalkan Al-Qur'annya dia mati, Allah langsung perintahkan kepada tanah kuburan, Allah ta'kula lahmahu, jangan berani-berani kau sentuh daging orang yang hafal Quran. Qalat, maka bumi mengatakan, ilahi kaifa akalat lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Wahai Allah, bagaimana saya berani menyentuh daging daripada orang yang menghafalkan Quran, sedangkan firman-Mu tertancap kuat di dalam hatinya. Buktikan berapa banyak kuburan-kuburan ulama-ulama yang mengajarkan dan menghafal Quran sampai sekarang. Jangankan jenazahnya, kain kafannya masih utuh. Tapi ingat, ketika orang yang hafal Quran tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan Al-Qur'annya, bertentang dengan ajaran agamanya, bahkan melupakan hafalannya, orang ini disiksa lebih dahulu sebelum disiksanya penyembah berhala. Dia dulu yang disiksa. Orang nyembah berhala karena bodoh, orang ini masuk neraka karena melupakan ilmunya Allah. Itu bahayanya orang beragama. Maka orang dulu ngaji gak banyak, yang penting diamalin. Kalau kita ngaji kebanyakan kagak ada yang diamalin. Kita mengaji kitab sahabat yang diamalin, ya pilih-pilih kita. Sahabat Abu Bakar itu menghafal Quran sudah tua, 61 menghafal Quran, dan selesai di atas umur 63. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar itu waktu menghafal Quran tidak mau naik kepada satu ayat sebelum ayat yang dihafal sudah diamalkan. Bahkan di dalam kitab Al-Mu'izatul Mu'minin, Imam Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan tentang rikasan ini, ya, beliau menjelaskan siapa orang yang sedang membaca Al-Quran, sebenarnya dia sedang melaknat akan dirinya sendiri. Ketika dia sedang baca Quran, sebenarnya dia sedang mengingatkan dirinya, ala laknatullahi alal kazibin. Ingatlah laknat Allah kepada mereka orang-orang yang suka berdusta. Kita tukang bohong apa? Kita bohong, kita kesindir sama Al-Quran. Ini buat kita. Al-Quran mengingatkan kepada kita apa? Manusia itu demennya itu berdebat. Wa kullu insanna alzamnahu ta'irahu fi unuqi, bahkan sampai berbicara hal-hal yang tidak jelas. Banyak sekali Al-Quran yang mengingatkan kepada kita. Nah, ini bahayanya ilmu itu lupa. Wa idha'atu, dan termasuk menyia-nyiakan ilmu. Apa? Antu haddisa bihi ghair ahlihi, ketika kau memberikan ilmu kepada orang yang bukan tempatnya. Kalau mau berbicara ilmu, muktadal hal, lihat keadaannya. Jangan kita berikan satu tema yang tinggi, tema yang luar biasa, sedangkan yang mendengarkannya anak kecil, nggak bisa ya. Anak TK Pak diundang ngisi ngaji anak TK. Kita bahasnya tentang uslubul hakim gitu, yang nggak jelas dia. Saya jelasin nih asbabun nuzul ya. Dia jangankan dijelasin asbabun nuzul aja dia nggak mudah. Ente paham makiyah madad nggak jelas. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan ilmu. Jadi kalau milih kitab lihat dulu, Pak diundang Pak, di mana? Di kelurahan. Yang ngaji siapa? Yang ngaji ibu-ibu PKK. Lurahnya ngaji nggak? Nggak ngaji.
Ya udah, berarti yang ngaji kaum ibu. Ngajinya jam berapa? Ngajinya jam 10:30 sampai 11:30. Udah jelas nih, ini jam capek. Dia capek ngurus anak, dia capek masak, diteleponin mulu sama tangganya, ayo ngaji berangkat dia kepaksa, itu dia berangkat sambil ngantuk. Datang di sono, kita ceramahnya jangan bahas nuklir Iran, jangan bahas Israel, sejarah Bani Israel, kaum Ishak dijelasin. Itu kira-kira didengerin apa tinggal tidur? Itu satu. Kedua, perempuan nih dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu bahas tentang poligami paling males. Jangan banget bahas itu kan. Ente coba-coba bahas itu, dibilang ustadznya kagak asik. Ustadznya kagak. Nah, cari tuh hemat, jangan sampai ente sia-sia. Termasuk mensia-siakan ilmu, berbicara kepada orang yang bukan ahlinya, percuma. Debat gitu. Begini kalau saya dijawab di warung kopi pakai dalil, percuma. Makanya orang tua bisa kalau mau pandai bukan ceramah, kalau mau pandai ngaji. Ceramah itu cuma ngingetin, ngasih stimulus. Kalau mau pinter ngaji, debat di warung kopi percuma, sampai berbusa nanti bawa kitab juga kagak didengarin. Nah ini mensia-siakan ilmu. Makanya dalam Kifayatul Aqiyah Imam Malik kalau tidak salah dari sekian banyak ilmu nggak dijawab, cuma berapa biji yang dijawab. Kenapa? Yang nanya tendensinya benar, ini yang nanya benar-benar nggak tahu. Kalau yang ini mah nanyanya ngetes, yang ini nanya nggak usah dijawab. Bahkan pernah pengajian di daerah Bayaran Lama, kami punya orang tua cuma bilang paham ente sama paham aneh beda, percuma. Ya percuma yang ini ngerebutin kunut, padahal sholat subuh mas 7:30 dia kunut yang dibahas. Kunut yang dibahas subuhnya 7:30, nggak udah dibahas. Yang keempat, afatuddin salah satu nauzubillah. Afatuddin, bencana bagi agama itu salah satu ada 3. Ini bencana yang paling besar itu bencana yang berkaitan tentang urusan agama. Kata Sayyidina Umar, bencana yang sesungguhnya itu adalah berkaitan urusan agama. Kalau urusan dunia bukan. Kenapa? Emang dunia tempatnya musibah. Tapi kalau kaitannya tentang agama dia enggak. Kalau yang hilang kata Sayyidina Umar urusan dunia, sandal yang hilang, kendaraan yang hilang itu dunia. Tapi kalau yang hilang agama anak kita, yang hilang agama dari keluarga kita, ada yang keluar agama Islam, itu baru musibah terbesar. Apa yang mau ditasyirkan ke hadapan Tuhan nanti? Ketika kita meninggal, anak kita ada yang keluar dari agama Islam, apa yang harus kita saksikan ke hadapan Allah? Itu kecelakaan paling besar. Nah, dalam urusan agama, kelihatan nih, agama jadi rusak 3 diantaranya. Apa? Faqihun fajirun, orang yang paham agama tapi masih saja melakukan kesalahan. Dia khianatin ilmunya. Dia paham, dia bikin rembang-rembang ilmunya. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap orang yang paham agama. Orang ikut sama dia. Ketika dia bikin satu perumpamaan yang membuat orang bingung dan gak paham, dia jerumusin berapa orang. Kalau orang bodoh, itu salahnya sendirian. Tapi kalau orang alim, dilihat orang yang salahnya berapa orang. Karena ada orang yang taklidnya buta, udah bodoh amat dah, gua apa-apa ikut kiai aja udah. Kiainya kagak puasa aja, biarin dah masuk neraka bareng-bareng. Ada yang model begitu. Itu udah fanatik buta, taklid buta itu. Kita mah yang ngaji jangan. Kata Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Musyafa, kalau saya bertentangan dengan Quran dan hadis saat itu jangan ikutin saya sedang jadi setan. Jangan ikuti. Itu faktinya. Maaf nih ya. Sebenarnya mah yang namanya khamar itu mah buat ngangetin badan. Di Amerika mah buat ngangetin badan itu. Kenapa? Masih debat minum dia. Kafir qalilun haram. Jangan bikin ramah-ramah. Berat.
Kalau sudah ada orang alim tapi perbuatannya kayak setan, nah ini yang jadi bahaya. Kenapa? Ini bencana. Pengikutnya banyak. Kenapa nggak puasa Ramadan? Ya nggak usah. Kenapa? Kiai juga nggak puasa. Kiai yang ikutin. Padahal kiainya mencret. Kiainya mencret. Fakihun fajir, orang yang diberikan paham agama tapi masih fajir, masih suka melakukan kesalahan. Wa imamun jairun, pimpinan jairun yang masih zalimun, yang masih suka melakukan kemaksiatan. Kalau buat kebaikan susah, tapi giliran masalah kemaksiatan, tanda tangan nomor 1. Besok 17 Agustus mengundang kiai. Saya kalau bahas ini jadi kebawa marah sendiri. Enggak enak ngomongnya soalnya. Jadi ada yang maksudnya di sini, jangan Bapak paham imam itu pemimpin, jangan. Orang yang punya jabatan tertentu, orang yang punya fungsional tertentu, yang tidak bisa memanfaatkan jabatannya, dia zalim lakukan. Kita kepala keluarga, zalim sama keluarga, ya dosa itu. Wa imamun jahil. Jangan presiden mulu, presiden udah ketahuan dosa. Kita nih kepala rumah tangga nggak ngasih makan anak dalam itu udah juga jahil juga. Apalagi ngajak bapak benci itu. Besok bawa apa ya, kantor PW kita makan. Masuk lah. Jangan kalau benci. Nanti kalau bapak kenal sama mereka yang melakukan kejahatan, tanya waktu itu melakukan kejahatan, hati itu rasanya gimana? Terima? Aneh biasa aja. Self control udah rusak. Hati-hati kalau orang udah maksiat biasa aja. Itu jalan neraka. Bubarin pengajian apa? Emang orang ngajar dalam 1 sampai akhir itu jelek semua? Enggak, pasti ada yang bagus bisa diambil. Jangan. Bapak nggak suka sama siapa, diem. Jangan sampai kita orang yang punya jabatan tetapi tidak bisa menggunakan dengan baik, bahkan menjadi orang yang zalim, ini juga dianggap merusak agama. Karena Rasul mengatakan, yauma la zilla illa zilluhu ma'al anbiya. Ada nanti 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan, itu 7 orang. Salah satunya imam adil, imam yang adil, yang benar-benar dia turun ke bawah, dia paham. Imam Ali itu berapa kali saya cerita, orang yang luar biasa. Imam Ali cuma makan ragif pakai air. Setiap hari makan ragif sama air, roti keras, tapi rakyatnya dikasih makan enak. Waktu ditanya kenapa makan roti yang keras, supaya saya bisa merasakan bagaimana sakitnya orang miskin yang ada pada saat itu. Kalau kita biasa makan beras pulen, bagaimana ngerasain orang yang makan beras asli? Kalau udah biasa hidup enak, bagaimana merasakan orang yang tidak enak? Jangan berarti orang itu, setiap kita pimpinan, kalau kita melakukan kejahatan kezaliman, kita sama saja sedang menghancurkan agama. Wa mujtahidun jahil, dan orang yang berijtihad jahilun, padahal tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kemarin soal korek ya, soal itu yang cuma naikin volume turunin lagi. Anak saya juga bisa naik volume gandang gitu. Saya cuma ada jawaban kiai saat itu. Saya nggak membela satu kiai, tapi saya demen jawaban kapasitasnya. Kenapa? Di dalam satu organisasi itu ada bidang-bidang masing-masing, dan bidang yang paling berat itu komisi fatwa, karena dia harus bahsul masail dulu. Yang masuk ke situ itu orang-orang yang memang punya kapasitas agama, orang NU-nya, Muhammadiyahnya, nggak sembarangan. Yang kitabnya alfiyahnya udah hebat, itu di situ dia. Kayak komisi DPR MPR, artis mana ada di komisi 1 hukum, nggak ada. Komisi 10 ngurusin bolanya. Kenapa nggak mungkin komisi 1 bahas hukum? Ngerti juga enggak. Pasti komisi 10, taruhan sama saya. Begitu juga dengan komisi yang ustaz nyetelnya di TV, pasti komisinya dakwah. Cari tempat ceramah, kenalin Islam. Tapi yang dakwah ini, komisi fatwa ini yang paling berat, karena dia bahsul masail. Dia undang dulu pakar
masalah mafsadatnya apa, pakai mic besar-besar. Begini-begini jelas, baru dia putuskan. Ketika sudah diputuskan oleh kapasitasnya orang yang beragama, boleh. Yang kita dengerin yang berilmu, jangan yang satu versi. Ini kan buat syiar. Ya siarnya jalannya panjang, anak kau tatang, dalam rumah roboh, berkah banyak. Ada berkah. Kecuali buat maulid, buat maulid, nggak ada karena apa, ada macam maulidannya di situ dapur udah malam. Kita yang Islam paham. Kita bukan hidup di surga, hidup di Jakarta. Kanan kiri nggak suka kayak gini, nggak mau, jangan pakai semua, soal dalam aja yang ngaji tidak mau didorong nggak ngaji. Kalau mau ngaji datang sih. Jadi masalahnya jangan kita ngantuk, ini kan sih biar kampung tahu ada pengajian itu nggak perlu, orang udah tahu di sini ada pengajian. Kalau hatinya kebuka, jangan pun dari Pondok Pinang dia nyampe. Nah ini jangan, wa mujtahidun jahilun. Ada dalam syarah dikatakan mujtahidun fil ibadah jahilun bi huquqiha wa kaifiyatiha. Ada orang yang benar-benar dalam ibadah tapi enggak paham tata cara ibadah. Sehingga musyaddidun bil ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah. Begini, enggak begitu ibadah. Ibadah itu ada terap-terapan. Walau sombong, tapi enggak tahu cara haknya. Khutbah tahu enggak rukun kauli tahu nggak dalam ibadah? Nggak tahu. Yang penting Allah. Yang nggak sholat kafir, yang nggak berjamaah, nggak hukum berjamaah ada. Berjamaah dalam sholat juga ada hukum. Nah ini yang bahaya. Ketika orang yang tidak dalam kapasitasnya memberikan satu fatwa fantaziri saat, maka tinggal nunggu kapan waktu berjalannya. Jangan. Maka tanya sama orang yang Rawahu Dailami, hadis ini riwayat Imam Ad-Dailami, Adi bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Al-Khamis wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang tadi bisa dipotong, jangan dibahas. Alhamdulillah.